Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA dengan saya Pak Fatah. Kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Kita membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita masuki pelajaran, Pak Fatah mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Spensada Jaya. Oke, diingat ya, itu adalah pertanyaan. Kalau kalian ditanya apa kabar kalian hari ini, itu jawaban siswa-siswi Spensada. Sekarang, apa itu objek IPA anak-anak? Nah iya, objek IPA adalah semua yang ada di alam sekitar beserta interaksinya. Contoh Pak Fatah rekaman di halaman SMP Negeri 1 Dau, bisa kita simak. Oke anak-anak, kalian tadi sudah melihat alam sekitar di lingkungan Spensada. Pasti kalian tidak sabar untuk sekolah seperti biasanya bertemu dengan Pak Fatah dan guru lainnya di SMP Negeri 1 Dau. Nah, objek IPA yaitu alam sekitar ini. Lihat lingkungan kita Spensada itu sangat indah, sangat sejuk ketika kita ada di sekolah, sangat nyaman. Nah, untuk itu bisa saja kalian lihat pohon dan lain itu adalah objek IPA. Nah, sekarang Pak Fatah mengingat lagi materi sebelumnya, yaitu tentang besaran. Apa itu besaran anak-anak? Ya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, itu besaran. Setelah itu, kemarin kita bahas tentang yang kedua, yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok apa anak-anak? Ya, kalian pasti tahu. Besaran pokok itu ya tidak diturunkan dari mana-mana. Contoh panjang satuannya hanya meter saja. Tetapi kalau besaran turunan itu besaran yang terdiri dari besaran pokok. Contoh, kemarin kita bahas tentang kecepatan. Kecepatan itu satuannya yaitu meter per sekon, yaitu terdiri dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, itu adalah besaran pokok. Untuk itu mari kita simak video pembelajaran bab 1 yang terakhir bersama Pak Fatah. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu 1. Mengetahui macam-macam pengukuran pada besaran pokok, itu ada apa saja. Terus yang kedua itu tentang konversi satuan. Dan yang ketiga latihan soal. Pengukuran besaran pokok itu ada apa saja? Ya, panjang. Setelah ada panjang apa? Masa. Setelah ada masa apa? Ada waktu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu tentang panjang. Oke, kemarin kita mengukur meja. Masih ingat pertemuan yang kemarin tentang meja? Nah, kita mengukur panjang menggunakan apa yang pertama alatnya? Ya, benar, dengan menggunakan penggaris. Penggaris. Dapat dilihat penggaris di sini nanti ya. Di sini nanti ada penggaris di sini. Setelah itu, apalagi untuk mengukur panjang kira-kira? Nah, benar, roll meter. Roll meter yang biasanya untuk mengukur itu panjangnya lapangan atau panjangnya apa menggunakan roll meter. Nah, gambarnya roll meter bisa dilihat di sini anak-anak. Di sini nanti ada roll meter. Oke, berikutnya bagaimana mengukur panjang? Alat yang ketiga. Alat yang ketiga mengukur panjang yaitu dengan menggunakan apa? Ya, menggunakan jangka sorong. Nah, nanti jangka sorongnya ada di sini ya. Jangka sorong. Setelah itu, apalagi alatnya? Ya, yang keempat yaitu dengan mikrometer skrup. Nah, nanti bisa dilihat di samping sini. Oke. Nah, yang kedua sekarang alat ukur massa. Alat pengukuran massa itu ada apa saja? Yang pertama itu ada neraca sama lengan. Dapat kalian lihat di sini. Nah, neraca sama lengan ini biasanya digunakan sebagai logo jaksa, kayak timbangan itu loh, anak-anak. Nah, yang kedua itu ada apa lagi ya kira-kira? Nah, iya benar, timbangan duduk dapat dilihat juga di sini. Nah, timbangan duduk ini pasti kalian itu tidak asing. Ini yang biasanya sering dijual atau di pasar kalian sering menemukannya. Penjual pasti menggunakan timbangan ini. Terus yang ketiga yaitu neraca Ohaus.
biasanya kalau kalian ke sekolah SMP Negeri 1 Dau, kita akan praktikum ini namanya neraca Ohaus. Pengukuran yang ketiga yaitu tentang waktu. Biasanya kalau kalian mengukur waktu menggunakan apa? Ya, pertama jam tangan. Untuk mengukur apa jam tangan? Mengukur waktu. Setelah jam tangan kalian bisa mengukur kecepatan lomba lari lah, misalnya menggunakan apa? Ya, stopwatch. Nah, itu bisa dilihat di sini ya, stopwatch. Oke anak-anak, itu tadi kalian sudah tahu macam-macam alat pengukur, mulai dari panjang, setelah itu apa tadi? Ya, massa, waktu, dan lain sebagainya sebenarnya. Tapi kita bahas tentang 3 itu dulu yang paling sering kalian gunakan atau sering kalian lihat di sekitar kalian. Oke, untuk tujuan pembelajaran pertama kalian sudah menempuhnya. Sekarang tujuan pelajaran yang kedua yaitu tentang konversi satuan. Tapi Pak Fatah bukan menjelaskan di alam lagi, bukan di daerah Spensada lagi, tetapi kita lihat langsung menuju kelas. Oke, silahkan saksikan ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang konversi satuan. Pasti kalian sering dengar dengan pernyataan seperti ini ya, pasti sering tahu 1 meter berapa sentimeter. Contoh penggaris ini tulisannya 100 cm. Nah, 100 cm. Nah, ini pertanyaan yang kedua, 100 cm berapa meter? Oke. Terus ini 1 km berapa meter? 1 kilogram berapa gram? Ayo anak-anak, pasti kalian sering banget di SD menemukan soal-soal seperti ini. Pada dasarnya, ya intinya itu satuannya panjang itu yaitu meter. Meter, kita singkat ya, meter. Terus ini gram. Ini untuk mengukur panjang, besarnya panjang. Kalau ini massa. Nah, seperti kilo, senti itu adalah embel-embel. Gitu ya, pada dasarnya ini meter gram. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang tangga konversi ini. Seperti kalian ketahui, ketika tangga itu turun dari kilometer ke hektometer atau hektometer ke dekameter, dia semakin menurun ya. Turun itu tiap tangganya dikali 10. Begitu ya pelajaran SD ya. Tapi kalau misalnya ketika naik dari sini ke sini, naik dari sini ke sini, ditanya milimeter ke sentimeter, itu dibagi 10. Contoh soal. Kalau misalnya dia turun kan dikali 10. 1 meter berapa desimeter? Ayo, berapa desimeter? Berarti 1 dikali 10 sama dengan berapa? Kan turun dikali 10. Ya, 10 desimeter, karena dia turun tangganya 1. Nih, turun 1 tangga ya, hanya turun 1. Terus, kalau Pak Fatah tanya, 1 meter berapa sentimeter? Ayo, berapa? Ya, 1. Ini 1. Dikali turun tangganya berapa? Dari meter ya, ditanya dari meter. Turun berapa tangga? 1, 2. Berarti dikali berapa? Kalau ini dikali 10, 10 kali 10, 100. Sama dengan berapa sentimeter? 100 cm. Atau Pak Fatah punya cara yang mudah lagi. Contoh ya, 1 meter berapa milimeter? Ya, milimeter. Caranya seperti ini aja. Kalau misalnya dia turun ke bawah, yang ditanya ini sampai ke sini, ada berapa tangga? Turunnya 1, 2, 3. Ada 3 tangga. Berarti tambah nolnya 3. 1, 2, 3. Kayak ini 1 ulangi ya, 1 meter berapa desimeter? Kan cuma turun 1 tangga, berarti nolnya 1. Kalau turun 2 tangga, yang tanya sentimeter, turun 2 tangga dari meter, 1, 2, itu nolnya 2. Oke, itu cara singkatnya. Oke, sekarang kita yang ke naik. Tadi sini sudah, sekarang contohnya ini dah 1 meter kan naik. Oh, Pak Fatah contoh seperti ini aja biar mudah. 100 meter
berapa dekameter? Berapa dekameter? Yuk, kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali, berarti 100 dibagi 10. Kan kalau dibagi 10 toh, atau nulisnya bisa seperti ini juga, atau nulisnya 100, yang ditanya desimeter, yang pernah dekameter, dibagi 10. Berapa? 100 bagi 10? Ya, coret ya, jadinya ini adalah 10. Masih bingung anak-anak? Pak Fatah kasih contoh lagi. Contoh ya, 100 meter sama dengan naik ke atasnya. Naik ke atasnya lagi. Berapa hektometer? Berapa hektometer anak-anak? Nah ini, dari meter berapa hektometer? Naik berapa tangga? Dia naik 1, 2. Naik 2 tangga atau dibagi 10. Ya tinggal gini aja, Pak Fatah punya cara singkatnya. Kalau dia naik itu nolnya dikurangi. Contoh kan nolnya 100, dikurangi berapa tangga? Naiknya 2 tangga, berarti hanya 1. Soalnya nolnya hilang. Jadi dia kalau turun nolnya ditambah, kalau dia naik nolnya dikurangi. Nah seperti itu anak-anak. Nah contoh bisa dalam sekarang gram ya, untuk massa ya. Sama juga seperti itu. Contoh 1 gram. 1 gram. Ini 1 gram pakai G ya, yang gram. 1 gram berapa miligram? Yuk, berapa miligram? 1 gram berapa miligram? Dia turun apa naik? Oh, dia turun. Jadi turun berapa tingkat dari gram ke miligram? 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3 karena dia turun. 1, 2, 3. Oke anak. Terus yang gram ya contohnya ya. Contoh Pak Fatah buat 100.000 gram berapa kilogram? Ayo. Kalau naik nolnya dikurangi. Kalau gram ya naik berapa tingkat? 1, 2, 3. Berarti nolnya dikurangi 3. Nolnya dikurangi 3 jadi tinggal 100 kilogram. Jadi seperti itu singkatnya. Oke, kita berarti bisa menjawab contoh soal yang pertama tadi. Coba kita kembali ke sini. 1 meter berapa sentimeter, anak-anak? Ayo. 1 meter berapa sentimeter? Dia turun berapa tangga? 1, 2. Turun 2 tangga. Berarti ditambah nolnya 2. Berarti 1, 2. Berarti 100 cm karena dia turun tangganya 2. Oke, berikutnya 100 cm. Nah ini pertanyaannya 100 cm ke meter. Ini yang ditanya sini ke sini. Dia naik berapa tangga anak? 1, 2. Dia naik 2 tangga. Naik 2 tangga. Berarti kalau naik itu dibagi 10 per tangganya. Jadi kalau naik 2 tangga dia dibagi 100 atau dikurangi nolnya 2. Ini 1 cm dikurangi nolnya 2, 100 dikurangi nolnya 2, berapa? Jadi 1 meter. Nah begitu juga dengan soal ini, tinggal gampang ya Nana ya. 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer berapa meter? Oh turun. Kalau turun itu dikali atau ditambah nolnya per tangganya. Turun berapa? Dari sini ya. 1 dari kilometer ya. 1, 2, 3 diameter. Berarti nolnya ditambah 3. 1, 2, 3. Nah begitu juga kalau misalnya dia dalam bentuk gram, kilogram. Nah kilogram ini ditanya adalah berapa gram, sama dia turun berapa tingkat. Dari ini turun ya 1, 2, 3. Dia dikali 1000, nolnya 3. Jadi berapa nolnya? 3 tingkat toh? 1, 2, 3. Nah seperti itu anak-anak untuk konversi satuan. Mungkin Pak Fatah kira ini pelajaran yang mudah untuk kalian. Ya coba diingat, kalau dia turun tingkatannya itu dikali 10 per tingkat atau ditambah nolnya 1 mudahnya. Terus kalau misalnya dia naik
itu dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1 per tingkatnya. Nah, itu konversi satuan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai contoh-contoh soal. Oke anak-anak, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu Pak Fatah punya pensil. Ini meterannya ya. Ini penggaris. Nah, ini 0, 1 cm, 2, 3, 4, 5. Lah, yang ditanyakan tentukan panjang pensil. Yang pertama ditanya adalah sentimeter. Karena 1 cm itu udah pas. Ayo, berapa panjang pensilnya dari 0? Kita ukur. Oh, berarti ini berapa anak? 2 cm. 2 cm. Lah, tapi pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang B. Lah, 2 cm itu sama dengan berapa milimeter? Ayo, kembali ke sini. Tadi tangganya, kalau dia turun itu dikali 10 atau nolnya ditambah 1. Berarti 2 kali 10 berapa anak? 20. Oke anak-anak, paham ya? Nah, ini dikali 10 atau ditambah nolnya 1. Itu untuk soal yang pertama. Nah, sekarang soal yang kedua. Sekarang di sini Pak Fatah punya 2 pensil, pensil A dan pensil B. Nah, ini kita lihat satuannya meter, ya, bukan sentimeter lagi. Pak Fatah rubah jadi meter. Pertanyaannya di sini, berapakah selisih panjang pensil A dan pensil B? Ayo, gimana selisihnya? Ya, kita cari dulu pensil A. Pensil A panjangnya berapa anak? Panjangnya, nah ini 4 meter. 4 meter. Terus ini pensil A ya. Pensil B berapa meter? Ini kan satunya meter. 2 meter. Jadi selisih pensil A dan B adalah gimana selisih? Kalau selisih ya dikurangi pensil A kurangi pensil B. 4 dikurangi 2. Jadi selisih ya. Berarti berapa? 2. Satuannya apa? Ya, meter satuannya. Meter. Oke, kalian sudah bisa menjawab. Berarti selisih antara 2 pensil ini adalah 2 meter. Lebih enaknya juga bisa dilihat di sini. Lah, ini cuma panjangnya 2 meter. Ini 4 meter. Berarti selisihnya berapa? 1, 2. Berarti selisihnya 2 meter. Oke, kalian sudah bisa menjawab selisihnya. Terus Pak Fatah ada pertanyaan lagi. Kan panjang pensil 2 meter. Terus pertanyaannya lagi, 2 meter itu berapa milimeter? Ayo, 2 meter berapa milimeter? Kalau soalnya meminta meter gimana yuk? Nah, kita lihat di sini. Ini meter, dia turun apa naik ke milimeter? Dia turun. Berarti turun berapa tangga? Dari meter ya? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Berarti 2 dikali. Turun 3 tangga berarti berapa? Dikali berapa? Kali 10. Kali berapa nek? Kali 100 kali 1000 kali 1000 sama dengan berapa? Karena turun 3 tangga ini sama dengan 2000 milimeter. Atau misalnya lebih mudahnya kan karena turun 3 tangga, di sini nolnya ada 3. Nah, itu anak-anak contoh soalnya. Oke anak-anak, saya rasa cukup untuk contoh soal kali ini. Oke, sekian video pembelajaran hari ini mengenai bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Ini adalah video pembelajaran terakhir. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian tadi sudah mengetahui alat ukur dari pengukuran besaran pokok. Yang kedua, kalian tadi mengetahui tentang bagaimana mengkonversi satuan. Yang ketiga, kalian tadi sudah mengetahui latihan-latihan soal. Nah, Bapak rasa bab 1 ini sudah selesai sampai di sini.
Berikutnya, bab 2, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sekian video pembelajaran kali ini. Pak Fatah mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Sip.